Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru dengan tema sudah saatnya kita merasakan apa yang sebenarnya terjadi ya. Temanya seperti itu. Saya mulai pertanggal 15, 16 sampai batas waktu 17 ya, bisa diartikan mulai hari Rabu, hari Kamis sampai hari Jumat ya. Itu yang poin pertama sobat ya, semoga bisa dipahami dulu ya. Itu yang poin kedua, tetap saya selalu mengatakan apapun readingan terbaru saya ataupun video yang sudah saya tampilkan ataupun sudah saya sajikan, ya itu semua bersifat general reading sobat ya, jangan sampai salah mengartikan ini semua bersifat prediksi, juga bersifat terawang ataupun yang jelas bersifat general reading. Dalam arti general reading tarikan energinya luas, mengacak, nggak tahu nanti yang nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas ketika ada tepat, ketika ada resonate ya syukur alhamdulillah, berarti energi dengan bacaan itu connect sama energi kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya, jangan kecewa, ya harap dimaklumi ya, karena ini kan jelas sering saya mengatakan ini semua bersifat luas umum, jadi saya nggak tahu nama kalian dan lain-lain. Beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu kepastian jawaban ya, silakan konsul secara pribadi, karena dengan mengetahui nama ataupun yang lainnya saya akan bisa menembak tepat sasaran. Kira-kira seperti itu poin kedua ya. Oke sobat ya, yang poin ketiga yang jelas apapun nantinya ya, yang baik selalu jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan. Nah, dan yang kurang baik nanti jangan ditakuti sobat ya, jangan takuti ya ketika saya nanti mengatakan seperti tema, ya itulah yang akan terjadi ya. Ya jangan pernah ditakuti, sekali lagi, tapi hadapi, jangan lari dari masalah. Ketika kita mendapatkan pembacaan yang baik, kita semangat, syukur ya, syukur alhamdulillah, ya kita aminkan karena ucapan adalah doa lah. Nanti tiba-tiba adanya suatu pembacaan yang kurang baik, ya kita merasa takut, kita merasa kecewa, ya tidak boleh seperti itu. Kan semua itu kan harus kita apa ya, harus kita pahami. Jadi tidak boleh kan mengharap yang enaknya saja, yang tidak enaknya itu tidak mau. Kan tidak seperti itu juga gitu loh ya. Karena apa sih, karena ketika kita mendapatkan sesuatu yang enak itu kan ya memang harus apa ya, kita harus senang lah ya, harus semangat ya, bersyukur, aminkan. Ya itu memang kalau bisa ya sebagai kewajiban. Nah, sama juga halnya ketika kita mendapatkan pembacaan yang kurang buruk ataupun tanda-tanda yang kurang baik, ya jangan dijadikan rasa kecewa, jangan takut, jangan bersedih, tapi hadapi agar apa? Agar itu semua berbalik menjadi sebuah kepositifan, berbalik menjadi sebuah yang enak, yang bahagia karena kita tidak lari dari masalah. Kan intinya seperti itu sobat. Ya, next lanjut setelah zodiak Sagittarius. Di sini ada zodiak Scorpio ya, artinya zodiak Scorpio akan kita tarik dan akan kita baca energinya. Alhamdulillah ya, saya sudah menarik
3 energi. Kita lihat dulu untuk Scorpio asmaranya. Ini asmara kalian kenapa ya? Ini kartu pertama kalian muncul Death ya. Tumben ini ya Scorpio ya. Ada prajurit tengkorak naik kuda sedang melangkai mayat ya, banyak melangkai mayat. Terus dikonfirmasi sama kartu The Lovers. Ini untungnya kalian bagus ya. Ada sepasang kekasih dan belakangnya seperti ada malaikat ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Scorpio untuk asmara, kartu pertama kalian ada Death. Kelihatannya asmara kalian sedang adanya suatu peristiwa ya. Mungkin adanya suatu konflik, adanya suatu problem ya. Dan di mana saya juga menangkap di sini kelihatannya zodiak Scorpio ini ketika ada masalah itu segera sigap ataupun segera langsung menangani ya. Mungkin langsung menyelesaikan lah, kira-kira seperti itu. Jadi di sini ketika itu saya mengatakan Death itu akan buruk, akan tidak bagus. Tetapi ya itu tadi, ketika kalian mau melangkah berani menyelesaikan ya dengan cepat, dengan sigap, maka di sini kartu Death akan berbalik menjadi sangat positif sekali ya. Ketika saya mengatakan kartu Death itu kebanyakan adanya suatu konflik mungkin akan berkepanjangan, mungkin akan berlarut-larut karena tertangkap energinya kalian stuck ya, kalian diam, tidak ada suatu penyelesaian, apalagi kalian mundur sampai down ya, ataupun dipikirkan saja tidak ada suatu tindakan. Nah, itu akan melambangkan suatu kartu Death itu akan sangat buruk sekali, akan sangat menakutkan. Tetapi di sini kelihatannya bagus ya. Kalau saya menangkap di sini kelihatannya ketika kalian ada masalah, kalian sigap dan kalian selalu ingin menyelesaikan dan berusaha untuk menyelesaikan. Di sini akhirnya bagus ya. Di sini akhirnya bagus, akan adanya suatu klik lagi, akan adanya suatu sinkron lagi. Ini luar biasa untuk zodiak Scorpio ya. Dimana ketika mungkin kalian akan ada masalah, di sini kelihatannya akan baik lagi, akan damai lagi apapun itu ya. Yang jelas di sini kartu kalian, kartu confirm kalian mendukung adanya The Lovers, artinya hati kalian sama hati pasangan kalian itu sedang klik ya. Jadi tidak ada suatu masalah lagi dan itu akan damai lagi dan itu akan dingin lagi. Mungkin yang mau pisah ataupun mau kandas ataupun yang mau blokir-blokiran ya, blokir-blokiran kelihatannya tidak akan terjadi di sini ya, gitu loh. Jadi benar-benar kalian sangat diuntungkan adanya suatu kartu The Lovers yang artinya akan kembali baik lagi, yang mungkin tidak ada masalah itu akan bertambah baik lagi, yang akan ada masalah akan cepat terselesaikan ya. Semoga seperti itu karena jelas tertangkap energinya kartu kalian mendukung sekali di kartu confirm yaitu adanya The Lovers ya. Kita lihat untuk pekerjaan. Di sini ada The Magician ya. Itu seseorang sedang memegang tongkat, terus mejanya itu banyak bermacam-macam sobat ya benda ya. Ada koin, ada tongkat, ada pedang ya, ada cup. Dikonfirmasi sama kartu The Chariot. Itu satu orang depannya ada dua hewan zaman dahulu ya. Singa ya, singa hitam sama putih. Ini kalau saya tangkap energi Scorpio, masalah pekerjaan The Magician ya. Di sini ada dua makna ya. Bisa dikatakan yang makna pertama adanya suatu bantuan energi positif ya. Enggak tahu datangnya dari mana, yang jelas kita harus berpikir positif thinking. Adanya suatu bantuan energi positif itu ya jelas dari Sang Maha Kuasa ya. Itu ya. Itu yang makna ke satu. Dan makna yang kedua di sini kelihatannya energinya akan buruk ya. Yang saya maksud itu energi buruk itu dihasilkan ataupun didatangkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang toksik, orang-orang yang iri sama kalian sehingga kalian banyak sendatan, sulit mencapai target, sulit adanya kesuksesan ya. Ini ya, harap berhati-hati di Magician ya. Kalau saya menangkap beberapa dari kalian yang mempunyai zodiak Scorpio ini kelihatannya sudah terkirimi ya dan sudah mengena sama kalian sehingga kalian merasakan kesulitannya. Dan saya juga merasakan ya di sebagian sisi saya juga merasakan adanya suatu keberhasilan juga ya, mungkin kalian yang lolos dari istilahnya dari serangan ya, dari penutupan aura, ini kelihatannya akan bagus ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Chariot ya, seperti yang saya katakan tadi ya, bisa dikatakan ya mungkin secara persentase yang 70% ya ini terkena ya, harap berhati-hati ya. Adanya suatu keraguan, adanya suatu rasa was-was dalam hati, yaitu tadi mungkin kalian kesulitan untuk menemukan jalan, yaitu tadi efek kalian adanya suatu ketertutupan aura ya. Bisa dikatakan ya seperti itulah, 75% lah ya. Kalian yang sudah terkena, yang 25% kelihatannya aman di sini ya gitu loh. Yang terbantukan oleh energi-energi positif ya. Yang 75% artinya kebanyakan besar ya ini ya. Itu merasakan banyak sulit, banyak sendatan, banyak keraguan, banyak kebimbangan ya, banyak problem sehingga kalian di sini yaitu tadi dituntut untuk istilahnya itu memilih ya, memilih solusi gitu loh ya. Antara jalan yang kiri ataupun yang kanan. Jadi di sini jelas disebabkan oleh
adanya problem, adanya konflik sehingga kalian di sini, merasa dibingungkan gitu loh ya. Bagaimana cara untuk mencapai solusi, bagaimana untuk bisa membuat, eee, apa, tentram lagi, membuat stabil lagi di faktor pekerjaan. Jadi harap berhati-hati ya untuk pekerjaan ya Scorpio ya, semoga bisa mengerti maksud saya. Sekali lagi yang 75% ini kebanyakan itu sudah tertancap ataupun terserang energi negatif ya, sehingga banyak halangan, sehingga kalian banyak dibingungkan, banyak hati kalian itu banyak dibimbangkan dengan sebuah masalah, itu yang saya maksud ya. Yang 25% ya sebagian kecil kelihatannya berhasil, adanya suatu ketenangan, bahkan adanya suatu pencapaian-pencapaian target, itu yang saya tangkap ya. Kita lihat untuk masalah keuangan, di sini ada Ace of One, kartu pertama kalian, itu tangan keluar dari awan memegang, tongkat ya, dan ada daunnya. Oh mantap ya, di sini dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup. Oh sama-sama Ace ini ya, ini Ace of One dan sini Ace of Cup ya, kartu konfirmnya. Tangan keluar dari awan memegang cup, itu atasnya seperti ada merpati ya. Ini luar biasa ya, untuk urusan rezeki ini luar biasa Scorpio ya, gitu. Ini benar-benar cukup bagus ya. Ace of Wands ya, tangan keluar dari awan memegang tongkat. Di sini bagus ya, adanya suatu ide positif, adanya suatu kerezekian-kerezekian yang dimana bisa saja ini didatangkan dari pemikiran kalian, didatangkan dari ide-ide kalian, bahkan didatangkan dari tindakan kalian yang selalu responsif ya, yang selalu bergerak. Itu bagus ya artinya ya. Artinya di sini yaitu tadi rezeki-rezeki itu mudah mengalir ya, itu tadi mungkin karena pemikiran kalian selama ini, mungkin karena ide kalian selama ini, mungkin hasil jerih payah keras kalian selama ini, itu akan berbuah hasil. Akan berbuah manis lah, itu yang saya rasakan di sini ya. Dan juga dikonfirmasi sama Ace of Cup, ini bisa saja menunjukkan bahwa suatu kerezekian itu ya itu tadi ya, bisa saja tak terduga, bisa saja terduga, dan dua-duanya ini kelihatannya akan mengena sama kalian. Yang jelas di sini untuk masalah keuangan bisa dikatakan tertangkap energinya ya. Di 3 hari ke depan kelihatannya Scorpio masih cukup aman, keuangannya masih cukup bersahabat ya. Saya rasa kalian di sini tidak perlu khawatir ya, mungkin ketika kalian membutuhkan keuangan untuk keperluan, di sini kelihatannya kalian bisa, dan kalian saya tangkap banyak sebagian dari kalian yang masih mempunyai beberapa cadangan dan tidak kekurangan di sini ya. Bahkan bagus ya, di sini akan adanya itu tadi pemasukan, unsur-unsur kerezekian itu akan masuk di dalam kehidupan kalian. Selamat ya ini untuk Scorpio ya. Sekarang saya akan mencoba mendeteksi ketiganya. Oke, ini kalau saya tangkap awas berhati-hati ya, jelas untuk pekerjaan sama asmara kalian awas Scorpio ya, ada yang suatu orang-orang yang toksik ya, saya tadi menangkap ada yang suatu sinyal-sinyal yang benar-benar kurang bagus, terutama di faktor, asmara dan faktor pekerjaan ya. Sering saya mengatakan ketika itu dibiarkan satu titik itu akan berimbas ya, apalagi kalian ini adanya suatu 2 titik, yaitu yang diserang di seputar asmara juga ada yang diserang, di seputar pekerjaan juga ada yang diserang. Kalau di keuangan terlihat masih cukup aman, masih cukup stabil, saya tadi mengatakan bahkan akan adanya suatu tanda-tanda keberuntungan ya. Cuman itu tadi, ketika itu dibiarkan nanti, bisa dikatakan kerezekian ataupun kepositifan itu tiba-tiba akan terpending, akan mental gitu loh ya. Karena itu tadi, adanya suatu adanya suatu dinding penutup ya, karena disebabkan oleh aura kita yang tertutup diakibatkan oleh orang yang iri hati, orang yang toksik sama kita, sehingga mereka-mereka itu tidak mau membuat kita itu bahagia, membuat kita senang, mereka-mereka tidak mau, kan kira-kira seperti itu. Jadi harap waspada, harus bisa dinetralkan ya. Oke ya, mungkin itu dulu dari saya, apapun itu yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi, syukuri dan aminkan ketika itu baik ya, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi jadikan, hadapi masalah, jangan ditakuti, jadikan sebagai waspada lagi agar kita lebih selamat, lebih sukses, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun itu ya informasi ataupun berita dari saya kembalikan sama kalian. Percaya tidak percayanya itu tetap ya, apapun itu saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi nantinya, yang menilai dan yang merasakan nantinya. Kan kira-kira seperti itu. Jadi apapun yang sudah saya sampaikan, gitu loh ya. Jelas saya selalu mengatakan, ketika kalian ada suatu ketidakwajaran ya, mengalami dihantam berbagai macam kesulitan, kok tidak, kunjung selesai, bahkan bertambah parah, bertambah minus, yaitu kalian harus bisa mengerti, itu, bisa dikatakan itulah teguran bahwa kalian harus segera dikuatkan secara doa, dikuatkan secara
ikhtiar, tanya orang di bidangnya agar bisa netral, kan seperti itu. Karena jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu sendiri atau kita sendiri tidak mau mengubahnya, yaitu dengan diperkuat doa dan ikhtiar, kan tidak ada salahnya kita melakukan sebuah ikhtiar, kan seperti itu. Oke ya, mungkin itu dulu dari saya. Semoga sekali lagi semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.